Sari dengan NIM 050912822708 dengan kelas Agronomi Indralaya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu tanaman pangan di Indonesia, yaitu tanaman gembili atau dikenal dengan istilah Dioscorea esculent. Kalian sudah tahu belum dengan tanaman gembili? Kalau belum, yuk kita kenalan dengan tanaman gembili. Tanaman gembili atau dikenal dengan istilah Dioscorea esculent merupakan tanaman pangan yang berjenis umbi-umbian yang berasal dari daerah tropis. Tanaman ini memiliki keunggulan di mana tanaman ini dapat tumbuh di bawah tegakan tanaman hutan. Tanaman ini juga dapat tumbuh lebih baik pada kondisi yang kurang subur, yang menjadikannya pilihan tepat untuk berbagai daerah-daerah yang memiliki lahan ataupun tanah yang kurang subur ataupun ideal. Meskipun tanaman gembili tidak sepopuler seperti tanaman ubi jalar dan ubi singkong, tanaman ini merupakan salah satu alternatif sebagai sumber karbohidrat yang menjadikan diversifikasi tanaman pangan. Seperti yang kalian ketahui, tanaman gembili ini memiliki nama lokal loh di Indonesia, seperti kumbili itu berasal dari Maluku, blibi itu berasal dari Jawa Tengah, dan ubi awung itu berasal dari Jawa Barat. Yang artinya tanaman gembili ini memiliki adaptasi yang cukup luas di berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, tanaman gembili ini memiliki berbagai olahan produk pangan seperti tepung pati, tepung umbi, dan tepung kopi. Yuk kita cari tahu bagaimana ciri-ciri dan morfologi tanaman gembili. Tanaman gembili tumbuh merambat dengan tinggi mencapai 3-5 meter. Tanaman ini memiliki batang yang berbentuk bulat dengan permukaan yang halus dan berduri. Kulit pada tanaman gembili ini berwarna coklat dan bertekstur kasar. Daun pada tanaman gembili ini berwarna hijau dengan ujung yang meruncing dan pangkal yang melekuk. Tanaman ini juga memiliki umbi yang berbentuk lonjong dan daging berwarna putih dan bertekstur halus. Seperti yang kalian ketahui, tanaman gembili ini dapat diolah berbagai produk makanan seperti keripik, kue, dan roti, yang dimana memberikan nilai tambah dan memperluas potensi pemanfaatannya. Dengan adanya pengolahan yang beragam ini, tanaman gembili dapat dijadikan sebagai bahan pangan yang menarik dan baik untuk dikembangkan. Jadi, tanaman gembili ini dikenal sebagai tanaman yang relatif tahan terhadap kondisi lingkungan yang menguntungkan seperti perubahan iklim. Dengan adanya perubahan iklim di Indonesia itu sendiri, menjadikan tanaman gembili pilihan yang terbaik untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik budidaya tanaman gembili di Indonesia dari persiapan lahan sampai pasca panen. Yang pertama, persiapan lahan. Seperti yang kita ketahui, tanaman gembili dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 900 mPdPL dengan suhu 28-32 Celcius dengan tanah gembur dan drainase baik dengan pH 5,5-6,5. Sebelum lahan digunakan, sebaiknya lahan diolah terlebih dahulu dengan pengolahan tanah, yaitu dengan lahan dicangkul atau dibajak sampai kedalaman 20-30 cm, kemudian lahan dibersihkan dari gulma dan bebatuan. Selanjutnya, kita perlu membuat bedengan atau guludan dengan lebar 1-1,5 meter dan panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, kita perlu melakukan pemupukan dasar dengan pupuk kandang ataupun kompos sebanyak 20-30 ton per hektar. Yang kedua itu adalah persiapan bibit. Tanaman gembili, bibit dapat diperoleh dari umbi yang sudah bertunas ataupun dari stek batang. Pilihlah umbi yang sehat, tidak cacat, dan memiliki minimal 1 mata tunas. Sedangkan untuk stek batang, pilihlah batang yang sehat dan tidak cacat dan memiliki beberapa banyak ruas. 3 yaitu penanaman. Waktu tanam yang tepat untuk tanaman gembili ini adalah awal musim hujan.
yang dimana kita terlebih dahulu membuat lubang tanam pada bedengan atau guludan dengan kedalaman 5-8 cm. Selanjutnya, tanam bibit umbi menghadap ke atas dengan jarak tanam yang umum digunakan adalah 90 x 130 cm atau 90 x 90 cm. Selanjutnya, kita perlu pemasangan mulsa. Jadi mulsa ini dipasang di antara barisan tanaman untuk menjaga kelembapan tanaman dan menekan pertumbuhan gulma. Ya, adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini dilakukan dengan penyiraman secara rutin pada awal pertumbuhan dan pada saat musim kemarau. Selanjutnya kita perlu melakukan pemupukan susulan dengan pupuk ZA amonium sulfat sebanyak 50 kg per ton sekitar 3 bulan setelah tanam. Selanjutnya kita perlu melakukan penyiangan, di mana penyiangan ini untuk menghindari gulma di sekitaran tanaman gemili. Selanjutnya panen. Tanaman gemili biasanya dipanen berumur 6-10 bulan tergantung varietas dan kondisi tumbuh. Ciri-ciri pada tanaman gemili yang siap panen yaitu memiliki daun dan batang yang menguning dan mengering. Untuk melakukan panen pada tanaman gemili ini dilakukan dengan cara bongkar tanah di sekitaran tanaman gemili dengan cangkul ataupun garpu untuk mengambil umbi. Usahakan agar umbi tidak terluka pada saat panen. Umbi sebaiknya dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan tanah yang melekat pada tanaman umbi. Terakhir adalah pasca panen. Jadi umbi yang telah dicuci dengan bersih itu dikeringkan, diangin-anginkan pada tempat yang teduh. Selanjutnya adalah melakukan penyortiran. Setelah umbi dicuci dengan bersih, dilakukan penyortiran untuk memisahkan antara umbi yang baik dan umbi yang rusak. Umbi yang sudah rusak sebaiknya segera diolah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.